Ini kali kedua lagi, bukan adat saya. Jadi sebenarnya tidak perlu saya baca ulang. Peringatan saja. Terima kasih untuk kesempatan untuk membaca Lembaga Masyarakat Adat Elemak Kabupaten Bovendigul. 9 rekomendasi hasil rapat koordinasi Lembaga Masyarakat Adat dengan pemerintah daerah serta lintas paguyuban sewilayah adat Bovendigul nomor titik 2 01 garing RKM Stret datar rakor garing Elemak datar BFD garing Angkarmoy 7 garing 2002 tahun 2022. Nur Bane Ngup Nenge. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas restu leluhur adat Bovendigul, dengan memperhatikan intisari dari paparan materi serta usul saran yang disampaikan dari elemen peserta rapat koordinasi, maka dengan ini Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dalam wilayah adat Bovendigul sebagai berikut. 1. Keberadaan Lembaga Masyarakat Adat adalah representasi semua komponen adat istiadat yang berdomisili di tanah Papua secara berjenjang dari provinsi sampai ke kampung-kampung dan dusun-dusun. 2. Tugas dan fungsi utama Lembaga Masyarakat Adat di tanah Papua adalah melaksanakan Perintah Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga dan melindungi hak keseluruhan orang asli Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Keberpihakan kepada orang asli Papua dalam segala bidang dan segi kehidupan sesuai kriteria peraturan daerah khusus harus menjadi perhatian utama melalui peraturan dan kebijakan pemerintah secara berjenjang dalam pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 4.
komponen budaya Nusantara bukan asli Papua wajib menghormati kearifan lokal tanah Papua untuk mewujudkan tatanan sosial yang bermartabat demi peningkatan ketahanan nasional. 5. Rekomendasi lembaga masyarakat adat dalam proses rekrutmen tenaga kerja baik pemerintah maupun swasta dan bakal calon legislatif harus menjadi pertimbangan mendasar berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 6. Produk hukum mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus segera ditetapkan. 7. Pemerintah daerah Bovendigul harus segera menetapkan hari jadi Bovendigul dan peringatan Hari Injil masuk sebagai tonggak sejarah bagi generasi penerus Bovendigul. 8. Pemerintah daerah segera menerbitkan produk hukum tentang pengendalian dan pengawasan permasalahan sosial yang sudah sangat masif di daerah Bovendigul. 9. Semboyan atau moto Bovendigul adalah Nup Bande Ngup Dege. Saya ada, baru kamu datang. Tanah Merah, Juli 2022. Tanda tangan Ketua 1. Ketua Umum Maret Klaro. Perwakilan suku Ketua 1 Yohanes Kewerot Esos. Ketua 2 Carlos Ninggar. Ketua 3 Egedius Suam. Ketua 4 Adonia Yalekatu STH. Ketua 5 Ishak Renak Kureba. Perwakilan suku Wambon Sadrak Sakimbit SE. Perwakilan suku Wangong Fayaho Kwaniba. Dan selanjutnya ditandatangani oleh Panggejubat. Demikian rekomendasi yang sudah dirumuskan bersama-sama. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Sekjen Lema Provinsi Papua. Saya masih berdomisili di Bopen. Sekalipun saya pernah pindah ke Bupul apa segala, tapi saya kembali lagi ke Bopen karena saya cintai daerah ini. Ini berbicara masalah pendidikan. Zaman yang tidak enak itu, anak-anak keluar dari Teto sampai ke Mindik Tanah, sekolah di SMP, sekolah di SMA, mereka begitu masuk itu tahu baca. Tapi zaman sudah modern ini, sekarang ini, anak-anak dari kampung turun sekolah di SMP yang ada ini tidak tahu baca. Jadi saya titip satu ini, kalau nanti Pak Sekjen jadi Sekda Papua Selatan, tolong perhatikan ini supaya guru-guru ini aktif di kampung supaya generasi ini ke depan itu tidak seperti sekarang, tapi kalau bisa seperti yang tahun 70-an dulu. Mereka begitu masuk sudah tahu baca, sudah tahu tulis. Dan saya lama
Saya lama sekolah yang paling terpencil dulu itu SD Tetop. SD Tetop itu dia pun murid turun itu mereka tahu baca. Dan saya hafal sampai dengan sekarang itu gurunya masih ada di Mindip, Pak Soeharto itu masih di Mindip. Sampai dengan detik saya omong ini masih ada di Mindip. Semua guru-guru orang Papua itu hilang, dia tetap jaga Tetop. Tetap jaga Tetop dan dia kasih jalan sekolah itu. Dan sampai detik saya omong ini dia masih ada di Mindip. Jadi ke depan ini sekolah-sekolah ini diperhatikan, terutama dinas pendidikan ini kalau bisa tempatkan orang yang punya kualitas lah, supaya mereka perhatikan kita generasi ini. Karena kalau menurut saya ini pendidikan ini barometer untuk bagaimana kita mau maju orang Papua. Kalau orang Papuanya sendiri tidak mau perhatikan pendidikan ini, kita mau kemana? Daerah ini mau dibawa kemana? Jadi saya titip satu itu kepada Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Artinya tidak diberlakukan di sini. Kalau di Jawa silakan. Nah kita di Merauke sini juga ya mungkin ada sekolah SD misalnya di tanah itu kualitasnya beda dengan tanah merah sini misalnya. Sama-sama selesai SD di tanah dengan tanah merah, sekolah di SMA di situ, ya selesai SD di sana dan SD di sini masuk di SMP di sini, juga pasti kita temukan hal yang beda. Oh ternyata di sana dia tahu menulis, yang di sini tanah merah dia tidak tahu menulis. Nah ini juga mungkin dari guru situasi sekolah tapi ya kita berdoa ya kalau saya itu panggil semua kita. Memang saya ada skenario tertentu yang saya pikir sekali. Guru dengan medis ini saya pikir ada sekitar kita di sini ada guru kontrak artinya. Banyak. Hanya sayangnya honor mereka tidak bisa diperhatikan baik. Jadi itu yayasan yang melakukan pengadaan guru kontrak itu minggu lalu ibu itu datang ketemu saya. Itu kerugiannya bukan sedikit itu, karena Pemda lalai melaksanakan kesepakatan itu Pemda dengan yayasan. Ada dokumen semua ada dokumen ke saya itu. Mati sekian, open dulu sekian. Cerita saja macam-macam. Kita mengalami kerugian berapa puluh miliar itu. Karena kesepakatan artinya bayar ini kan tidak lancar. Akhirnya berpengaruh dampak ke guru-guru ini. Nah sekarang untuk menanggulangi itu bagaimana menurut kita? Bisa kemarin saya waktu tugas di Asmat itu dulu di Merauke sini itu ada guru bantu yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Merauke. Nah pada formasi CPNS 2005 itu
itu formasi guru dan medis itu ada 75 guru 75 medis. Nah, kita mau memenuhi standar guru dengan standar medis tidak ada. Yang itu syarat apa itu? Apa guru itu tidak ada. Salah Pak Bupati. Ini kalau kita tidak memenuhi kuota ini, itu nanti diambil oleh provinsi lain. Terus bagaimana? Saya bilang begini Pak Bupati, itu kemarin itu kan ada guru-guru bantu yang ditugaskan, yang diangkat dari mereka tamatan SMA, tamatan ini, tamatan itu. Itu nanti bagaimana? Demi kepentingan kebutuhan apa ini, kebutuhan daerah, kita angkat mereka jadi pegawai negeri. Nah, pasti kita waktu konsultasi dengan Biro Kepegawaian Kemendikbud dan Kemenkes, itu mereka akan tanya akta mengajar, tapi saya bilang, oke, kita harus melawan itu. Yang penting mereka yang kita angkat dari pegawai dulu. Jadi guru bantu itu kita angkat 75 orang itu dari guru bantu. Terus medis itu dukun beranak, dukun apa sudah kita angkat. Yang penting mereka pegang SK CPNS dulu. Jadi itu nanti bagaimana seluruh kabupaten ini kelakuan orang Indonesia. Jadi kita harus memahami itu. Ya itu. Saya waktu konsultasi bawa nama konsultasi ke Biro Kepegawaian Kemenkes dan Biro Kepegawaian Kemendikbud itu yang mereka angkat dulu. Bicara ke mana ya? Standar secara teknis mereka. Saya bilang kita kalau pakai secara teknis itu nanti dipakai di daerah lain. Kalau kita di Papua, kita saat ini sedang membutuhkan. Terus nanti metodenya bagaimana? Di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kebudayaan Pendidikan tanya sama, jadi saya sudah paham. Karena yang sekarang saya butuh tuh NIP, bukan saya butuh kita berargumen di sini. Saya butuh tuh NIP mereka ini. Ini formasi kita yang sudah dikasih oleh negara. Dan yang butuh itu kabupaten, bukan pusat. Sudah sampai macam sudah butuh betul sudah gak usah saya dorong. Ini kopinya. Jadi ya. Dia kasih waktu 4 jam itu cuma 2 jam saya bilang Bapak datang ambil NIP sudah. Itu sama dinas kebudayaan pendidikan, dinas pendidikan kebudayaan, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Sama. Dan mereka guru-guru diangkat ada berapa 70 orang guru itu diangkat dari itu ya guru bantu itu. Nah kita di bawah Pendikbud dulu kita nanti. Jadi kita angkat dulu yang penting dia ini baru kita sekolahkan kopi itu pendidikan guru Indonesia. Ini satu lagi permisi Pak Siti. Kita di sini lama-lama itu guru-guru habis di kampung. Begitu. Karena tidak ada pengkaderan. Dinas pendidikan tidak pernah memplot dana untuk kasih kuliah anak-anak kita yang tamat SMA itu ke perguruan tinggi yang sekolah guru supaya mereka bisa kembali berbakti di sini. Ini tidak ada. Jadi guru-guru yang ada ini kalau habis mereka pensiun berarti kampung-kampung kosong. Terus satu lagi, guru-guru yang kontrak yang didatangkan dari luar ini, mereka ketika jadi pegawai negeri, kebanyakan mereka pulang kembali ke kampung halamannya. Kita di sini kosong, padahal kita yang biayai dia sampai dia jadi pegawai. Sehingga kalau ke depan itu, kalau bisa itu
perhatikan hal ini supaya dinas pendidikan itu ada pengkaderan, ada regenerasi, supaya ke depan itu pendidikan tidak stop. Pendidikan tidak stop, tapi pendidikan jalan terus berjenjang. Karena kalau seandainya dia berhenti, matilah. Sama saja dengan rumah gelap terus tiap hari siang malam itu. Tuh. Jadi kalau bisa itu, ya saya sudah berapa kali omong ke, sengaja saya menghadap, saya omong, tapi sampai dengan hari ini saya tunggu-tunggu tidak pernah ada, tiap tahun tidak pernah ada perubahan. Ya maksud saya itu dinas pendidikan kalau mungkin dia bicara dengan dinas provinsi kah, bicara dengan gubernur kah, supaya ada kita pun anak-anak di sini ada yang dikirim ke, tidak usah jauh-jauh, mungkin saja untuk sekolah guru, supaya kembali ke sini kan mereka bisa isi kampung-kampung. Kalau tidak itu lama-kelamaan habis ini, lama-kelamaan habis. Terus mengenai guru-guru kontrak yang datang jadi pegawai di sini. Kalau perlu itu kita ada MOU dengan mereka supaya batas waktu tertentu mereka tidak boleh pulang. Dia tetap berbakti di sini dulu. Sampai dengan batas waktu tertentu yang kita berikan itu selesai dulu baru. Mereka boleh minta pindah ke mana-mana, ke kampung halamannya, kamu ke mana itu terserah dorang. Terima kasih. Itu sekali, jadi terima kasih selamat malam. Bapak-bapak minta maaf, saya harus beri waktu. Dia baru pulang dan sudah akan beristirahat. Jadi bapak punya usulan-usulan yang bapak terima itu sebagai masukan yang bapak tersentas sehingga ada punya kesempatan dengarlah apa yang bapak ucapkan. Terima kasih atas kesempatan. Saya di sini melapor kemarin kami sudah pertama sudah di sini kami sudah susun rekomendasi, dan kami sepakat dalam kebersamaan Papua dan Papua semua kemarin sudah selesai. Saya minta Bapak Senin pagi kami ke ruangan Bupati, saya serahkan sama Bapak untuk serahkan ke S3 untuk rekomendasi itu. Kemarin kasih sepakat. Kedua, mengenai batas daerah yang mana terkaitan ke sana itu juga Bapak serahkan secara depan S3 supaya S3 bisa bertanggung jawab pemerintah daerah. Bapak semoga asing perizinan kami, Bapak bantu kami untuk hantar surat-surat itu ke sana. Berikut, saya melapor Pak, walaupun peraturan daerah tidak ada, tambah 2 suku lagi. Besok saya akan keluar, 2 suku lagi menjadi 7 suku Papua dan 6 Papua berapa? 10 atau 12? 12. Semua saya akan susun dan bikin akal yang lengkap sehingga itu kita akan lakukan dari pendidikan. Setelah 2 suku Papua, 7 suku dan non Papua 12 suku. 12 paguyuban. Ini semua saya akan muat di dalam aturan untuk seluruh provinsi melengkapi itu. Bapak tadi kami sudah dengar banyak arahan dari Pak Sekjen tentang aturan perundang-undangan. Saya sebagai pimpinan saya mengaku bahwa jangan pakai nama lembaga untuk kepentingan. Hati-hati karena lembaga adalah pelayan. Dengan rendah hati kita melayani. Tuhan pasti akan menjawab kalau kami melayani masyarakat dengan kasih dan kebaikan hati. Walaupun lembaga itu masih sekarang belum
kuat, tapi tadi Pak Sekjen sebagai mediator utama di provinsi di Papua ini sudah buangkan waktu. Beliau sudah keterangan banyak tentang kejadian bagus seperti apa. Kami sepahami itu semua. Bila mana besok kami susun lebih akurat dan lapor. Saya mohon kepada para anggota lembaga layanilah masyarakat dengan kasih dan kebaikan hati dan jangan cari kepentingan. Dan janganlah nama lembaga tidak boleh pukul dengan masyarakat sehingga nama lembaga dicemarkan. Ini saya selaku pimpinan saya bisa hati-hati dengan hormat. Sebab kasihan sekali pimpinan di atas mereka masih berusaha jalan keluarnya seperti apa. Di bawahnya kami harus melayani masyarakat dengan kasih dan kebaikan hati. Maka Tuhan akan berikan satu hal yang baru dan hal itu akan mulia. Nah, itu yang saya bisa kasih sama Bapak. Sebelum kembali Bapak waktu kami hasil pagi kami yang terkait berkomunikasi ke kantor bupati atau nanti Pak sekretaris atau bagaimana kami serahkan untuk AS3 katakan dari AS3 yang buka kali rapat dan kami akan serahkan rekomendasi. Bapak dampingi kami dan Bapak terima dan Bapak serahkan. Terima kasih. Hari Senin itu jam berapa? Saya tetap besok jam berapa saya harus pulang? Jam 12. Jadi paling jam 9 datang. Jadi Bapak saya mohon maaf, beliau baru turun dari pesawat, saya antar ke sini untuk pertemuan, jadi saya minta maaf. Jangan terlalu banyak, beliau pulang istirahat dulu. Saya minta Bapak juga harus mengerti, kita manusia bukan kita robot. Jadi itu unek-unek apa bukan itu fakta. Fakta memang masalah guru-guru yang hampir di semua SD ini dengan terutama SD yayasan dan Satu hari Mungkin Bapak sabar dulu ya. waktu sebentar. Saya masih mau sampaikan kepada masyarakat. Sebentar saja. Saya mau bicara sebentar ya. Saya Daud. Saya belum lama di Bovendigul. Cuma memang ada yang menjadi perhatian saya di sini bahwa terlalu banyak anak muda menganggur di sini. Asum dalam arti begini. Banyak anak sekolah, setelah mereka sekolah, mereka tidak melakukan apa-apa. Saya berharap saat nanti Bapak menjadi pimpinan di Papua Selatan, mohon supaya mengembangkan kembali bidang olahraga untuk anak-anak muda di sini. Terutama kalau di sini yang saya lihat seperti ada voli, ada futsal atau apa. Karena prestasi itu menurut saya ada dua, satu lewat jalur pendidikan, satu adalah olahraga. Dan biasanya itu berjalan seiringan. Nah, produknya itu adalah saya. Saya bisa sekolah karena saya dapat beasiswa dari olahraga. Nah, ke depan saya berharap nanti jika Bapak menjadi pimpinan di Papua Selatan, saya untuk bidang olahraga agak diperhatikan juga seiring dengan pendidikan. Karena kalau anak-anak muda terlalu banyak waktu luang, efeknya akan sangat negatif. Satu mungkin miras, kedua judi. Itu yang menjadi permasalahan kita saat ini. Terima kasih Bapak. jadi ini dalam hal ini memang saya itu sudah menjadi gagasan saya. Kemarin itu saya oleh Pak Gubernur sudah diusulkan untuk penjabat Bupati Mapi. Dan saya sudah ketemu Panglima dengan Pak Kasdam. Jadi saya waktu ketemu Panglima, Pak Kasdam dipanggil, asisten teritorial dipanggil, asisten operasi dipanggil. Kita duduk sama-sama dan satu gagasan, satu ide yang saya sampaikan. Dan ditanggapi serius oleh Panglima itu begini. Saya bilang begini. Saya punya ide begini. Nanti saya akan kasih tanggung jawab kepada TNI.
dan tugas berat itu ada di kalau ya polisi, TNI dan Polri di Babinsa, Babinsa. Kamu punya tugas itu lakukan pembentukan di tingkat kampung, pembentukan anak-anak itu, baik postur, mental, fisik, bahkan ideologi dibentuk. Nanti pemerintah siapkan anggaran. Di situ nanti akan terseleksi. Setelah dilakukan pembentukan, nanti di situ terseleksi. Oh, kok ini akan meneliti di bidang olahraganya ini. Oh. Jadi semua itu diarahkan oleh TNI dan Polri. Dan nanti saya siapkan biaya. Itu sudah komitmen saya dengan Panglima itu begitu. Tapi untung saja. Orang lain yang dilantik ya setelah itu masih ada. Penting sekali kita mau cari instruktur yang paling pas itu ada di TNI dan Polri. Pembentukan dari situ. Nah dari situ dia mau digiring ke tentara, digiring ke polisi, di tingkat tamtama, di tingkat perwira. Dan Panglima sangat enjoy sekali terima saya pun. Saran dia bilang ini yang macam begini yang kita butuh. Biaya kabupaten siapkan, instruktur kami siapkan. Tapi kalau ada mungkin di bidang olahraga ini kalau ada apa pelatih kita perankan nanti biaya daerah siapkan. Saya punya opini begini, kita dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk kepentingan pembangunan itu ada metode. Dan itu kita bisa terapkan. Oh, yang ini bisa kita rasionalisasi. Memang supaya yang bertumbuh bagus kita kirim keluar. Ke Jawa, Surabaya, karena di Jakarta nggak perlu keluar. Kan tadi saya bilang nih, kita kirim ke Spanyol sana, misalnya di Madrid atau Barcelona, apa di sana Zaragoza. Saya setuju sekali. Mungkin teman-teman mungkin ikut waktu sidang DPR di sini penetapan Abdul Surabaya. Sebelum pengesahan saya bilang begini. Saya minta waktu 15 menit paling lama, saya bukan pengesahan. Jadi saya wadin sama pimpinan dan anggota DPR dan pimpinan OPD dari pagu anggaran 1,3 triliun ini, kamu pimpinan DPR maupun OPD jangan pikir berapa yang saya harus dapat dari APBD pagu. Tapi bagaimana pagu anggaran ini berapa besar yang terserap untuk masyarakat di berbagai sektor, berbagai bidang. Tapi kalau kita sudah baku rebut, di situ ada titipan pekerjaan DPR kepada OPD dan kamu oleh baku rebut menetapkan itu nanti jadi molor penetapan APBD atau molor pelaksanaan APBD dan pembangunan terhambat. Bisa jadi. Nah, ini macam-macam begini dan tergantung kepala daerah. Tapi kalau besok saya dapat jabatan, setiap saat kita buka diskusi ini supaya cari pembicaraan. Saya akan terbuka, kita samakan persepsi, samakan arah pembangunan. Tidak boleh membeda-bedakan, jangan kau pendapat salah. Orang Jawa yang kau pilih bicara sama orang Jawa yang kau pilih bicara. Tidak apa-apa, tidak. Demi kepentingan untuk kebersamaan kita jalan. Setuju sekali. Saya bilang makanya
bilang begitu gubernur dilantik kita laksanakan tugas Kodam sudah selesai. Jadi kenapa kekuatan militer ini kita akan pakai untuk memperkuat keberadaan masyarakat. Kita punya anak kemarin itu dikirim banyak-banyak pergi tes di Polda di Jayapura sana, Polda. Tapi rame-rame pula. Karena apa? Pembentukannya itu belum melalui proses. Terutama untuk pembentukan fisik, mental, ini belum siap. Jadi cara yang paling gampang, paling cepat kalau sudah direkomendasikan oleh Babinsa atau Babin Kamtipmas, sudah itu terjadi itu, diterima terjadi itu pasti. Makanya kita perbesar anggaran di bawah sini untuk pola dan persiapan pembentukan fisik dan fasilitas latihan TNI itu ada tuh. Dari Timika tuh ada berapa itu mereka datang minta untuk bapak turun ke rekomendasi itu tidak bisa, ini semua sudah dapat rujukan dari Polres dan di tempat di sana. Sampai sini kalau jatuh ya sudah jatuh. Tapi kalau yang merekomendasikan itu Babinsa, Babin Kamtipmas itu kok jadi? Begitu ya? Masih ada beberapa hal yang sini. Bapak tadi dari lembaga, kalau bisa dari kata hibah, bahwa hibah itu lepas kalau khusus lain ya tinggal mereka masih kita bisa dari hibah. Ya seperti finansial, mereka perlu masyarakat yang bisa uruskan masyarakat yang baik-baik. Karena tiap hari, bapak saya di sini saya tiap hari masyarakat datang minta bapak jiwa ampun, saya setengah mati. Kita udah mati deh, udah aku gini. Ya begitu. Tapi saya senang bapak tuh selalu semuanya. Berikutnya saya pikir itu saja yang saya perlu sampaikan. Saya pikir itu saja salah pemahaman tentang organisasi memang ada tujuh suku yang saya harus masuk dengan beberapa suku yang saya harus kasih masuk. Kalau dari tujuh suku ini kami tetapkan itu. Walaupun kita belum tetapkan, tapi saya berani tetapkan dan bapak adalah menyesuaikan di Epo. Kalau ada acara rumah saya suruh kepada sekretaris mereka. Laporan juga Pak. Terima kasih. Yang penting lembaga tetapkan nanti Pak Disultan untuk jadi ketua di DPR dan Hari tinggal kita komunikasi selesai besok ini. Kemarin kami semuanya selesai. Ini kami serah. Ada yang sudah tanda-tanda dari pengunjung. Itu sesudah Bapak Sekjen memberikan materi baru masuk ke acara pembacaan rekomendasi lanjutan yang kemarin karena ada beberapa paguyuban belum tanda tangan. Jadi sebelum Bapak Sekjen membubuhkan tanda tangan sebagai pengesahan, minimal 50% plus 1 paguyuban harus tanda tangan. Ini contoh, saya puji Tuhan Bapak ini dari Ikuta sudah ada, kemarin belum tanda tangan. Dari Humas sudah ada sekarang, terus Ketua 3 belum ada. Dengan ditandatangannya 3 Bapak ini berarti sudah memenuhi 50 plus 1. Baru sah, baru bisa disahkan oleh Bapak Sekjen Elma sebagai ketua pimpinan, baru hari Senin kita serahkan kepada pemerintah daerah. Kira-kira begitu Pak Ketua. Saya kira barang itu selesai. Ya. Mohon izin Pak Sekjen, saya langsung ambil alih. Selanjutnya, sebelum ditandatangani, mohon kesediaan Bapak Ketua 4
untuk membantu saya membacakan rekomendasi ini untuk didengar oleh saudara-saudara kita yang kemarin belum sempat ikut, dan sebelum beliau membubuhkan tanda tangan, beliau harus mendengar dulu apa sih yang dituangkan dalam rekomendasi. Kira-kira begitu. Mohon kesediaan Bapak Ketua 4 untuk membacakannya. Izin Bapak nanti di depan. Ketua 4. Yang kemarin belum tahu. Selanjutnya mohon kesediaan dari keluarga Ikuta. Selanjutnya dari Bumas. Bapak, jangan kamu buka dulu, sebentar foto bersama. Ya, harus ada foto bersama. Selanjutnya Depan ya. Di luar. Pengesahan oleh Pak. Sudah, aman dikirim ya. Jadi Pak Ketua, mohon izin Bapak Sekjen nanti berdiri. Bapak serahkan kepada Pak Sekjen, nanti kita besok sama-sama bersama Pak Herusa baru ke serahkan simbolis, nanti baru saya kejar Bapak untuk cap-cap. Maaf. Ya, jadi maaf. Terima kasih Pak Bapak. Tadi Pak Sekjen sampaikan sama saya bahwa saya ini ayatnya kabupaten yang menyerahkan kita tiketnya mengenai yang menyerahkan nanti hari Pak Sekretaris hari Senin jam 9 segera kami serahkan supaya kami juga lihat Pak yang berangkat. Bapak-bapak yang sudah tanda tangan, yang sudah memiliki cap organisasi, nanti pasti besok saya tiba untuk saya minta cap. Kalau yang belum, karena contoh macam Ikatan Keluarga KEI, mereka belum dilantik, jadi nanti pelantikan oleh Pak Bupati, pengukuhan oleh Ketua LMA.
untuk nanti memenuhi keberadaan paguyuban yang ada di sini. Kekuatan hukum. Ya, kira-kira begitu. Ada kan? Saya pikir itu saja. Dengan para Bapak Sekjen Lembaga Masyarakat Adat Papua yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi tentang peranan lembaga masyarakat adat dalam pembangunan di tanah Papua, dan juga berkembang dengan berbagai diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Bovendigul, dan sudah disampaikan oleh perwakilan-perwakilan paguyuban dan juga perangkat lembaga, menjadi hasil sharing kita bersama. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan khusus kepada bapak-bapak perwakilan suku, jika berkenan, kalau tidak sakit ya, kalau memang sehat, sebentar kita masih ada sharing khusus lagi perwakilan dari suku Muyu, Mandobo, dan itu kita masih ada sharing secara spesifik lagi kebetulan. Karena Bapak Sekjen datang ini berkat buat kita. Beliau datang, beliau besok jalan, kita akan menghadirkan beliau itu setengah mati lagi. Jadi begitu kira-kira. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ketua Paguyuban. Tadi Bapak Sekjen sudah bilang bahwa mulai hari ini, setelah kita menandatangani lengkap, Bapak-bapak bukan lagi di luar lembaga. Bapak mereka berada di bawah naungan Lembaga Masyarakat Adat Bovendigul. Jika ada masalah-masalah yang terjadi di antara paguyuban, mari kita ke lembaga dulu. Jangan langsung ke polisi. Datang ke lembaga kita, duduk bicara orang bagaimana saudara bersaudara. Tidak semua masalah selalu diselesaikan secara hukum positif, tapi secara kekeluargaan itu akan membangun keharmonisan yang lebih baik. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi kita buka dengan doa. Sebelum mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, saya masih favorit Pak Adonia. Saya mohon sekali lagi memimpin kita dengan doa pada sore hari ini. Calon pemimpin masa depan harus lebih banyak tampil. Amin. 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 Baik. Kita akan akhiri pertemuan ini dengan doa. Saya akan pimpin menurut Kristen yang beda bisa disesuaikan menurut iman masing-masing. Kita berdoa mulai. Yesus Kristus Allah Bapa di surga dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, pertemuan yang kami laksanakan di sore hari ini yang datang dari berbagai latar belakang, bercakap-cakap dengan hamba-Mu Sekjen Kelema Provinsi Papua, Waskalis PT SH. Kehadiran Sekjen Kelema Provinsi Papua di Bovendigul adalah menjadi berkat untuk kami. Hal-hal yang telah dikomunikasikan Allah Tritunggal di dalam diri Yesus Kristus berkenan mendengar dan melihat, bahkan Tuhan memberikan perhatian dan menguduskan hasil-hasil yang telah kami komunikasikan ini, supaya itu menjadi aspirasi untuk nantinya Sekjen boleh komunikasikan itu ke para pejabat tingkat provinsi, bahkan juga nanti sampai ke pusat. Tuhan buka hati, buka telinga kepada para pejabat di negara ini, biar apa yang hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan rekomendasikan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat-Mu melalui Sekjen Kelema Provinsi Papua
Tuhan pakai hamba untuk menjadi suara Tuhan, bicara dengan para elit di negara ini di berbagai bidang. Telah terjadi satu mujizat besar di negara ini, di Provinsi Papua. Pada tanggal 30 Juni telah ditetapkan daerah otonomi baru yang dinamakan Provinsi Papua Selatan. Dari diskusi ini kami juga sadar sumber daya manusia yang siap untuk nantinya akan mengelola, membangun, merumuskan dan lain sebagainya. Secara manusia kami merasa tidak mungkin. Tetapi Tuhan di dalam ajaran-Mu dibunyikan bahwa bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu pasti bisa. Oleh karena itu, kepada tokoh-tokoh pemerintah, tokoh politik, tokoh masyarakat, agama, juga seluruh elemen yang terkait Tuhan pakai untuk bersama-sama dan siapkan kami untuk menerima kebijakan pemerintah pusat bagi kami orang yang ada di Papua Selatan ini, baik orang Papua asli maupun saudara-saudari kami yang datang dari Jawa, dari Kupang, Timur, Makassar, dan Batak, Toraja, semua yang lain, dan tidak sebut satu persatu, tetapi mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia yang hidup di atas tanah Papua bagian selatan ini. Ajarlah kami untuk rendah hati dan sama-sama bersinergi untuk membangun rakyat Indonesia yang ada di Papua Selatan ke depan. Jadikanlah negeri ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan betul-betul menjadi satu kekuatan membangun negara ini dan membangun masyarakat Bougainville dan khusus di Papua Selatan. Pasti banyak hal yang hendak kami sampaikan. Hal yang belum kami sampaikan di saat ini, Tuhan sendiri yang tahu. Oleh karena itu, Tuhan tetap bersama kami, dan kami serahkan aspirasi bersama Sekjen Kelema Provinsi Papua ke dalam tangan Tuhan. Engkau kawal, Engkau melindungi, menguduskan makan dan minum, tempat di mana beristirahat, Tuhan kawal. Usir segala roh yang jahat. Bahkan Tuhan punya tangan menampak si jahat itu, supaya hamba ini tidak diganggu oleh iblis-iblis di saat-saat beristirahat maupun berkomunikasi. Demikian juga kami yang lain. Waktu sudah selesai, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan akan melakukan tugas masing-masing. Tuhan jadikan kami sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk melayani Engkau, juga untuk melayani banyak orang. Ampuni dosa baik yang kami lakukan secara fakta ataupun masih dalam hati. Kuduskanlah hati, kuduskanlah jiwa dan juga akal budi kami, supaya semua yang kami ucap berkenan di hadapan-Mu dan juga berkenan terhadap sesama kami. Inilah doa, menyerahkan seluruh rencana dan aspirasi ini ke dalam tangan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan. Amin. Terima kasih acara kita di sore hari ini. Sebelum pulang, mari kita bergambar bersama dengan Bapak Sekjen LMA.